Ya, selamat pagi semuanya. Kita kembali belajar di materi pelajaran menata produk dengan pokok bahasan yang baru, bab 4, yaitu tempat kerja. Salah satu faktor penting yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, yakni penataan tempat kerja. Penataan tempat kerja diartikan sebagai kegiatan mengatur dan menyimpan barang dan alat kerja di tempat yang semestinya agar tidak mengganggu proses kerja. Pengaturan barang dan alat kerja di tempat yang tepat akan meminimalisasi waktu pengambilan barang pada saat barang atau alat kerja tersebut dibutuhkan. Kita bisa bayangkan jika penempatan barang atau alat kerja di suatu perusahaan tidak diatur dengan baik dan benar, maka sekali waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk mencari barang yang diperlukan. Lingkungan kerja dari suatu perusahaan merupakan lingkungan di mana para karyawan melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari dan pengaruh-pengaruhnya terhadap kegiatan karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap beberapa aspek pembentuk lingkungan kerja yang mempengaruhinya. Adapun beberapa bagian tersebut adalah pelayanan karyawan, kondisi kerja dan hubungan karyawan di dalam perusahaan yang bersangkutan. Prestasi kerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai atau hasil dari yang telah dilakukan oleh karyawan di dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada karyawan tersebut. Intinya bahwa penempatan tempat kerja itu harus efisien dan efektif. Jangan terlalu simpan betul sehingga sulit untuk ditemukan, dan sebaliknya jangan tidak dirapikan sehingga juga sulit untuk mencarinya. Jadi perlu penataan tempat kerja yang baik, yang bersih, rapi, dan sehat supaya kamu betah bekerja. Faktor penting yang paling utama di dalam hal pengaturan tempat kerja ialah fungsi dari barang tersebut bagi kegiatan kerja. Segala sesuatu, baik itu barang maupun alat kerja, disimpan di tempat yang benar demi menjaga mutu dan keamanan tempat kerja. Bisa disimpulkan bahwa tempat kerja tersebut tertata dan efisien, sehingga menunjang proses kerja. Yang pertama adalah jenis lingkungan kerja. Lingkungan kerja dapat berpengaruh terhadap pekerjaan yang dilakukan. Setiap perusahaan harus mengusahakan agar faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan kerja diusahakan pengelolaan sedemikian rupa, sehingga mempunyai pengaruh positif terhadap pekerjaan itu sendiri. Faktor-faktor lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kinerja suatu pekerjaan yaitu sebagai berikut. 1. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan fisik merupakan jenis faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja. Ini berupa barang-barang, meja, kursi, lemari, piling kabinet, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah faktor non-fisik. Merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik antar teman sekerja dengan atasan maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. Jadi ini adalah faktor non-fisik lingkungan hubungan, ya, hubungan dengan teman sekerja, dengan rekan kerja. Ada banyak kantor yang tidak enak lingkungan non-fisiknya, terjadi persaingan yang tidak sehat, saling menjelekkan, saling ngata-ngatai. Ini faktornya non-fisik yang tidak sehat. Jadi diharapkan di perusahaan itu, di tempat kerja kita itu adalah faktor non-fisik yang sehat. Itu sangat membangun kinerja daripada karyawan. Oke, yang berikutnya kita perhatikan. Lingkungan kerja yang mempunyai syarat sebagai lingkungan kerja yang baik dalam perusahaan akan mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik. Adapun fungsi lingkungan kerja adalah sebagai berikut: meningkatkan produktivitas atau hasil produksi. Yang kedua, memperbaiki kualitas pekerjaan para karyawan. 3. Mengurangi tingkat kecelakaan para pekerja. 4. Mengurangi turnover. 5. Menekan biaya produksi. Jadi lingkungan kerja itu ada fungsi. Yang pertama tadi meningkatkan produktivitas. Jadi di lingkungan kerja itu diharapkan bisa meningkatkan
produktif daripada karyawan itu sendiri. Jadi hubungan dengan teman sekerja, lingkungan fisik kerja itu harus sehat. Yang kedua, memperbaiki kualitas pekerjaan para karyawan. Jika lingkungan kerja fisik dan non-fisiknya sudah sehat, tentu karyawannya juga akan bekerja dengan berkualitas baik, tidak asal-asalan lagi. Yang ketiga, mengurangi tingkat kecelakaan para pekerja. Jika lingkungan non-fisik atau pekerjaan fisik itu sudah sesuai dengan SOP, sangat dimungkinkan untuk mengurangi kecelakaan kerja. Kabel-kabel tidak berserakan, ya, air di kran tidak hidup sampai luber-luber. Karena ada orang ya kawannya biarin aja biar terpeleset, biar jatuh. Itu tidak baik. Dan yang berikutnya, mengurangi turnover, ya, mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang terlalu banyak, yang over, dan menekan biaya produksi. Jadi dengan diadakannya pembenahan terhadap lingkungan kerja yang sehat, diharapkan mendapatkan menekan biaya produksi. Oke, terima kasih. Setelah materi ini, kamu diharapkan mengerjakan tugas-tugas. Oke ya. Ini adalah lingkungan kerja di perusahaan atau di kantor. Diharapkan lingkungan kerja itu menunjukkan ada rasa yang santai, ya, tidak begitu tertekan. Dan yang kedua, lingkungan kerja itu harus teratur, tidak berantakan. Yang ketiga, sebaiknya lingkungan kerja itu juga menunjukkan keseriusan. Karyawan semua mengerjakan pekerjaan dengan serius. Dan lingkungan kerja itu menunjukkan keramahan. Yang kelima, lingkungan kerja itu harus fokus. Dan yang terakhir, lingkungan kerja itu harus kompak. Inilah contoh-contoh lingkungan kerja. Jadi setelah materi ini kamu harus mencari di internet lingkungan kerja fisik dan non-fisik. Masing-masing lingkungan kerja fisik itu 5, non-fisik itu 2. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan tugas kamu. Saya tunggu sampai besok. Oke, terima kasih. Selamat pagi.